Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureka Sekararum dengan NIM 811421499. Di sini saya akan memberikan video presentasi mengenai simulasi perhitungan tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Waris. Di sini saya akan terlebih dahulu saya akan membacakan kasus yang akan saya hitung. P meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta. Berapa yang diterima masing-masing ahli waris P? Baik, di sini akan kita analisis bagaimana pembagian waris dari masing-masing ahli waris. Pertama-tama, sebelum itu saya akan menjelaskan keterangan-keterangan singkatan yang saya gunakan dalam hasil kerja saya ini. Yang pertama, HB adalah harta bawaan, HP adalah harta persatuan, UP adalah untuk persatuan, RP adalah rugi persatuan, HC adalah harta cuma-cuma, AW adalah ahli waris, HW adalah harta warisan, HP plus adalah harta peninggalan, KM adalah kelebihan manfaat, serta TPK adalah tanpa perjanjian kawin. Kemudian yang pertama-tama, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu harta dari masing-masing. Yang pertama, harta bawaan B adalah 24 juta, harta bagian K adalah 6 juta, harta persatuannya adalah 60 juta. Kemudian harta cuma-cumanya adalah 0, rugi persatuannya pun 0, sedangkan untung persatuannya ini bisa dihitung dengan rumus harta persatuan dikurangi harta bagian P ditambah harta bagian K, yang mana 60 juta dikurangi dari 24 juta ditambah 6 juta, yakni 60 juta dikurangi 30 juta, hasilnya adalah 30 juta. Jadi, dalam kasus ini untung persatuannya adalah 30 juta. Kemudian, step yang kedua, yakni asumsi kontribusi P dan K dalam harta persatuan. Di sini kita akan menghitung berapa harta yang dihasilkan P dan K sehingga bisa menghasilkan harta persatuan sebesar 60 juta rupiah. Harta P ini bisa dihitung dengan rumus harta bawaan P ditambah setengah dari untung persatuan dikurangi setengah dari rugi persatuan, kemudian ditambah harta cuma-cuma yang dimiliki P. Jadi 24 juta ditambah setengah dari 30 juta untung persatuan dikurangi setengah dari rugi persatuan, di mana rugi persatuannya adalah 0, ditambah harta cuma-cuma yang juga 0. Jadi 24 juta ditambah 15 juta adalah 39 juta. Kemudian harta K bisa dihitung dengan rumus yang sama pula, di mana 6 juta ditambah setengah dari 30 juta untung persatuan, dikurangi setengah dari rugi persatuan, yang mana 0, ditambah lagi dengan harta cuma-cuma yang 0 juga. Hasilnya adalah 21 juta rupiah. Yang mana ini harta persatuannya bisa menghasilkan 60 juta itu karena 39 harta P digabungkan dengan harta K yang 21 juta sehingga jumlahnya adalah 60 juta. Kemudian, step yang 3 ini adalah bubarnya harta persatuan. Dalam pasal 128 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Jadi, di sini adalah harta bagian P dan K adalah setengah dari harta persatuan.
Harta bagian P adalah setengah dari 60 juta, yakni 30 juta. Begitu pula dengan harta bagian K yang setengah dari HP, yakni 30 juta pula. Kemudian, step yang keempat, yakni mulainya urusan kewarisan. Di sini, harta warisan P adalah 30 juta. Kemudian, ahli waris P ada 3, yakni B, anak dari perkawinan pertama, selanjutnya adalah K, istri dari perkawinan pertama, lalu L, anak dari perkawinan kedua. Karena ahli warisnya ada 3, dan mereka adalah golongan 1, jadi masing-masing ini mendapat sepertiga. B mendapat sepertiga dari 30 juta, yakni 10 juta, begitupun K juga 10 juta, serta L juga 10 juta. Namun, dalam kasus ini, K memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai ahli waris P, serta sebagai pemegang setengah dari harta persatuan tadi. Jadi bagian K ini adalah 10 juta ditambah dari setengah dari HP tadi 30 juta, jadi totalnya adalah 40 juta. Kemudian kita akan menghitung dari manfaat dari K ini. Ini timbul karena dia kawin dengan P. Ini bisa dihitung dengan bagian K dikurangi harta K, yang mana 40 juta dikurangi 21 juta, hasilnya adalah 19 juta. Lalu kita akan menghitung kontrol manfaat dari K. Berlaku pada pasal 852 KUH Maaf, saya ulang. Berlaku pada pasal 852A KUH Perdata. Yang mana disebutkan mengatur bahwa suami atau istri dari perkawinan kedua tidak akan menerima lebih dari 1/4 harta peninggalan dan akan menerima tidak lebih besar dari bagian terkecil dari anak-anak yang ada di dalam perkawinan pertama. Jadi yang pertama ini maksimal manfaat yang diterima itu tidak boleh lebih besar dari 1/4 harta P. Harta P di sini adalah 39 juta, jadi 1/4 dari 39 juta adalah 9,79 juta 750 juta. 9 juta 750 ribu. Kemudian, poin yang kedua, tidak lebih besar dari bagian anak perkawinan pertama, yakni B, yang mana artinya tidak boleh lebih besar dari 10 juta, harta bagian B. Kemudian dari sini kita ambil nilai terkecil dari 9.750.000 atau 10 juta, yang mana yang lebih kecil adalah 9.750.000 tersebut. Itu adalah jumlah manfaat maksimal yang dapat diterima K dan masih tidak lebih dari ketentuan kedua, yang artinya ini tidak melanggar pasal 852A tersebut. Lalu, kelebihan manfaat K ini bisa dihitung dengan manfaat K dikurangi manfaat maksimal yang dapat diterima oleh K. Manfaat K adalah 19 juta dikurangi 9 dikurangi manfaat maksimal yang dapat diterima K adalah 9.750.000, yang mana hasilnya adalah 9.250.000 rupiah. Kelebihan manfaat K ini merupakan hak anak, maka kelebihan manfaat tersebut dibagi sejumlah anak yang ada. Jadi hak anak dari kelebihan manfaat ini dibagi 2 karena jumlah anak dalam kasus ini adalah 2. Jadi masing-masing mendapatkan 4.625.000. Maka total harta warisan yang diterima B dan L adalah harta waris awal ditambah dari harta kelebihan manfaat K tadi. Yang mana jadi masing-masing mendapat 10 juta ditambah 4.625.000 tadi,
Totalnya 14.625.000. Itu adalah masing-masing harta warisan yang dapat diterima oleh B dan L. Lalu total harta yang diterima K menjadi bagian K dikurangi kelebihan manfaat K tadi, yang mana 40 juta dikurangi 9.250.000. Hasilnya adalah 30.750.000. Padahal tadi pada pasal di sini saya sebutkan kenapa harta K tetap lebih besar dibanding harta warisan yang diterima oleh B, padahal pada pasal 181 KUH disebutkan bahwa suami atau istri kedua tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diterima oleh anak-anak dari perkawinan ke-1. Jadi, rincian harta K ini bisa kita hitung dengan keseluruhan harta yang diterima K dikurangi harta K. Keseluruhan harta yang diterima K adalah 30.075.000 rupiah dikurangi 21 juta adalah 9.750.000 rupiah. Jadi itu adalah harta warisan yang didapatkan K dari harta peninggalan P. Jadi ini tidak melebihi harta warisan yang diterima oleh B, serta tidak melanggar pula pasal 181 KUH Perdata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.